Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintaria Ganesy dari kelas MJ 703. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Topik yang akan saya bahas adalah strategi menghadapi persaingan pada bisnis percetakan. Saya memilih topik ini karena bisnis percetakan merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki tingkat persaingan cukup tinggi. Saat ini kita dapat menemukan banyak usaha percetakan yang menawarkan berbagai macam produk seperti banner, spanduk, stiker undangan, kartu nama, brosur, dan berbagai kebutuhan promosi lainnya. Karena banyaknya pilihan tersebut, sebuah usaha percetakan tidak cukup hanya menghasilkan produk yang bagus. Dan usaha tersebut juga harus mempunyai strategi yang tepat supaya dapat menarik pelanggan, mempertahankan pelanggan lama, menghadapi pesaing, dan terus berkembang. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen strategi dapat diterapkan untuk menghadapi persaingan dalam dunia bisnis percetakan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bisnis percetakan saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pelanggan mempunyai banyak pilihan ketika membutuhkan jasa percetakan. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin mencetak banner, dia tidak hanya mempunyai satu pilihan tempat percetakan. Dia dapat membandingkan beberapa percetakan berdasarkan harga, kualitas, kecepatan pengerjaan, pelayanan, lokasi, dan bahkan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Hal ini membuat persaingan tidak hanya terjadi pada harga. Jika sebuah percetakan hanya mengandalkan harga murah, maka akan sangat sulit untuk mempertahankan keunggulan dalam jangka panjang karena pesaing dapat menurunkan harga juga. Oleh karena itu, bisnis percetakan perlu memiliki nilai yang lebih. Misalnya, dengan memberikan kualitas hasil cetak yang baik, lalu desain yang menarik, pelayanan yang cepat, komunikasi yang responsif, dan ketepatan waktu pengerjaan. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan perubahan terhadap cara bisnis mendapatkan pelanggan. Dulu pelanggan mungkin datang langsung ke toko. Sekarang pelanggan dapat mencari jasa percetakan yang lebih mudah, contohnya melalui media sosial atau melalui Instagram, Facebook, TikTok, Google Maps mungkin, lalu WhatsApp, dan mungkin media digital lain. Karena perubahan tersebut, pemilik bisnis harus mampu menyesuaikan diri. Disinilah manajemen strategik menjadi penting. Manajemen strategik membantu bisnis menentukan arah, memilih strategi, menjalankan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah tujuan strategi. Secara sederhana, tujuan strategi adalah memberikan arah agar bisnis tidak berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan yang dapat dilakukan dalam bisnis percetakan. Yang pertama, mengetahui kondisi bisnis dan kondisi persaingan. Lalu yang kedua, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh bisnis. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelemahan yang masih dimiliki. Keempat, memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar. Lalu yang kelima, mengurangi dampak dari ancaman atau resiko yang berasal dari luar bisnis. Dan yang terakhir adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi strategi bukan hanya membuat rencana. Strategi yaitu menentukan pilihan tindakan yang dianggap paling tepat berdasarkan kondisi
yang sedang dihadapi oleh bisnis. Sebagai contoh, apabila sebuah percetakan mempunyai kemampuan desain yang bagus, maka kemampuan tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan untuk membedakan bisnisnya dari pesaing lain. Selanjutnya kita masuk ke analisis lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kondisi yang berasal dari dalam bisnis perusahaan itu sendiri dan relatif dapat dikendalikan oleh pemilik atau manajemen pada perusahaan itu sendiri. Dalam analisis ini kita dapat melihat dua hal utama, yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Contoh kekuatan pada bisnis percetakan adalah kualitas hasil cetak yang baik. Kemudian, kemampuan desain yang bagus juga dapat menjadikan kekuatan. Lalu, pelayanan yang cepat dan ramah juga bisa menjadi keunggulan. Selain itu, variasi produk yang baik dapat menjadi kekuatan karena pelanggan dapat mempengaruhi berbagai kebutuhan. Pelanggan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan, misalnya jumlah tenaga kerja yang terbatas. Jika pesanan sedang banyak, pekerjaan dapat menjadi lambat atau bisa tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kapasitas mesin juga dapat menjadi kelemahan jika jumlah pesanan lebih besar daripada kemampuan produksi. Selain itu, keterbatasan modal dan promosi yang belum maksimal juga dapat menjadi kelemahan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, pemilik usaha dapat menentukan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki. Setelah melihat kondisi internal, selanjutnya kita bisa melihat lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bisnis dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemilik usaha. Dalam analisis ini, kita dapat melihat peluang atau opportunities dan ancaman atau threat. Untuk peluang, salah satunya adalah meningkatkan kebutuhan promosi dari UMKM. Banyak UMKM membutuhkan banner, stiker, label produk, kemasan produk, brosur untuk promosi, dan media promosi lainnya. Selain UMKM, kebutuhan percetakan juga dapat berasal dari sekolah atau organisasi masyarakat, atau kegiatan acara, dan atau berbagai jenis bisnis lainnya. Perkembangan bisnis online juga dapat menjadi peluang karena para penjual membutuhkan berbagai kebutuhan branding dan promosi. Namun, terdapat juga ancaman. Contohnya, yaitu jumlah pesaing yang semakin banyak. Ancaman lainnya adalah perang harga. Ada kemungkinan pesaing menawarkan harga yang lebih murah sehingga pelanggan dapat berpindah tempat. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan. Bisnis percetakan harus terus menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar tidak tertinggal. Jadi, pemilik usaha harus memperhatikan apa yang terjadi di luar bisnis, bukan hanya fokus pada kegiatan di dalam usaha. Setelah mengetahui kondisi internal dan eksternal, langkah berikutnya adalah melakukan formulasi strategi. Formulasi strategi berarti menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Strategi pertama yaitu diferensiasi. Artinya, bisnis tidak hanya bersaing dengan harga, tetapi memberikan sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Contohnya, memberikan kualitas desain dan hasil cetak yang baik. Lalu strategi yang kedua, yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan responsif. Pelanggan biasanya menginginkan respon yang cepat ketika bertanya mengenai harga, desain, maupun waktu pengerjaan. Lalu strategi yang ketiga adalah menggunakan pemasaran digital. Bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk menampilkan hasil pekerjaan dan memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. WhatsApp juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dan pemasaran.
Lalu strategi yang keempat adalah membuat paket produk. Misalnya untuk UMKM, dapat dibuat paket berisi banner, stiker, dan kemudahan promosi lainnya. Dengan paket ini, pelanggan akan lebih mudah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu strategi yang kelima adalah mempertahankan pelanggan lama. Caranya dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasa puas dan bersedia melakukan pemesanan kembali. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berfokus mencari pelanggan baru, tetapi juga menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Setelah strategi dibuat, strategi tersebut harus dilaksanakan. Karena strategi yang bagus tetapi tidak dilaksanakan, maka tidak akan memberikan hasil. Dalam tahap implementasi, bisnis percetakan dapat membuat katalog produk yang mudah dipahami. Katalog ini dapat berisi jenis produk, ukuran, pilihan bahan, dan atau informasi pemesanan. Kemudian bisnis ini juga dapat mengunggah contoh hasil pekerjaan secara rutin di media sosial, bisa di Instagram, WhatsApp, Facebook, atau TikTok. Tujuannya agar calon pelanggan dapat melihat kualitas pekerjaan yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya, bisnis perlu mempunyai standar kualitas sebelum produk diberikan kepada pelanggan. Misalnya memeriksa ukuran, warna, tulisan, dan kondisi hasil cetak. Target waktu pengerjaan juga perlu diperhatikan. Jika pelanggan dijanjikan selesai pada waktu tertentu, maka bisnis harus berusaha memenuhi janji tersebut. Selain itu, pemilik usaha perlu mencatat pesanan, pelanggan, biaya, dan hasil penjualan. Pencatatan ini penting karena dapat dilakukan untuk melihat perkembangan bisnis. Promosi juga harus dilakukan secara terencana. Tidak hanya memberikan diskon, tetapi membuat paket produk atau promosi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Secara sederhana, keunggulan kompetitif adalah alasan yang membuat pelanggan memilih bisnis kita dibandingkan bisnis pesaing. Dalam bisnis percetakan, keunggulan kompetitif dapat berupa beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah kualitas. Pelanggan baru menginginkan hasil cetak yang sesuai dengan pesanannya. Lalu yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan yang ramah dan responsif dapat membuat pelanggan merasa nyaman. Lalu yang ketiga adalah kecepatan. Jika bisnis mampu menyelesaikan pesanan dengan cepat, tetapi tetap menjaga kualitas, hal tersebut dapat menjadi nilai lebih untuk perusahaan itu sendiri. Lalu yang keenam yaitu kemudahan pemesanan. Pelanggan akan lebih nyaman jika dapat mengirim desain, melakukan pemesanan melalui WhatsApp atau media digital. Yang kelima adalah variasi produk. Jika satu percetakan dapat memenuhi banyak kebutuhan pelanggan, maka pelanggan tidak perlu mencari tempat lain. Namun, keunggulan tersebut harus dijaga secara konsisten. Jangan sampai hari ini pelayanan bagus, tetapi besok menjadi buruk. Karena itu keunggulan kompetitif harus menjadi bagian dari kebiasaan bisnis sehari-hari. Tahap akhir dalam manajemen strategik yang saya bahas adalah evaluasi strategi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang sudah diterapkan berhasil atau belum. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan. Yang pertama, apakah jumlah pelanggan meningkat? Yang kedua, apakah jumlah penjualan meningkat? Lalu yang ketiga, apakah pelanggan melakukan pembelian ulang? Lalu yang keempat, apakah keluhan pelanggan berkurang atau masih ada keluhan atau tidak? Lalu yang kelima, apakah promosi yang dilakukan menghasilkan pelanggan baru? Jika hasilnya baik, strategi dapat diteruskan atau dilanjutkan dan dikembangkan. Namun, jika hasilnya belum sesuai harapan, maka bisnis tersebut perlu mencari penyebabnya. Misalnya, promosi sudah dilakukan, tapi pelanggan tidak bertambah. Berarti
perlu dilihat kembali apakah promosi tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Jika pelayanan masih lambat, maka perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja. Jadi, evaluasi itu sangat penting karena kondisi bisnis dapat berubah. Strategi yang cocok saat ini belum tentu cocok untuk beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, strategi perlu dievaluasi secara rutin. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi sangat penting bagi bisnis untuk menghadapi persaingan. Bisnis harus mengetahui kondisi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Bisnis juga harus memahami kondisi eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Setelah itu, bisnis dapat menentukan strategi yang sesuai. Pada bisnis percetakan, strategi yang dapat digunakan antara lain meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan yang tepat, cepat, lalu memanfaatkan pemasaran digital, membuat paket produk atau diskon, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Namun, strategi tidak cukup hanya dibuat, strategi harus dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. Jika hasilnya baik, strategi dapat dipertahankan dan dikembangkan. Tapi, jika hasilnya belum baik, maka strategi perlu diperbaiki. Dengan menerapkan manajemen strategi secara cepat dan tepat, bisnis percetakan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan menghadapi persaingan, mempertahankan pelanggan, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai strategi menghadapi persaingan pada percetakan, pada bisnis percetakan. Melalui pembahasan ini dapat kita lihat bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga oleh bagaimana bisnis tersebut melakukan strategi, menjalankan strategi, dan melakukan evaluasi. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.